Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini. Dan firman Tuhan seturut dengan terang tema bagi kita hari ini, hidup karena percaya bukan karena melihat. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi kita keseluruhan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kita masih diperkenankan Tuhan sampai hari ini mengecap kebaikan Tuhan, dan kita bisa menikmati hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun kita juga perlu merenungkan dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, kemana arah hidup kita? Kemana sasaran hidup saudara? Lewat firman Tuhan Nats hari ini kita diingatkan bahwa arah hidup, sasaran hidup orang percaya ialah surga. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Arah tujuan hidup orang percaya adalah surga, tempat yang kekal, tempat yang tidak berubah, tempat yang penuh damai, yang penuh sukacita. Tidak ada tempat yang lain selain surga. Sebab hidup sekarang ini hanya tempat sementara, kemah sementara, kata Paulus. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan. Orang percaya diingatkan, jangan lebih suka tinggal dengan nikmat dunia ini. Jangan lebih suka tinggal di dunia ini. Jangan terlena. Namun hendaknya seperti Paulus punya kerinduan untuk tinggal di tempat yang baru, tinggal di sorga itu. Ayat 2 sebelum perikop ini dikatakan sampai dengan ayatnya yang ketiga, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, kata Rasul Paulus. Itu sebabnya dalam ayat 4 Paulus sepertinya mengeluh. Tetapi bukan karena putus asa, tetapi karena ada kerinduan. Dia rindu kapan saatnya bisa sampai ke sana. Kapan saatnya bisa sampai ke surga itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adakah kerinduan kita ke sana? Adakah kita punya kerinduan untuk sampai ke surga itu? Atau mungkin kita seperti orang lain yang tidak percaya adanya surga, yang menyatakan surga itu hanya angan-angan, hanya utopi semata, hanya hayalan. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, pasti surga itu disediakan bagi kita. Karena dalam ayat yang kelima sebelum perikop yang saya bacakan tadi dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah telah menyediakan, disediakan kepada orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya ada jalan, hanya ada satu jalan untuk sampai ke sana, yaitu Yesus Kristus.
Tuhan Yesus. Karena itu yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti ia masuk surganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seandainya saudara ditanya, kita ditanya hari ini, kemana kamu setelah mati? Kemanakah kita setelah mati? Apa yang menjadi jawaban saudara? Orang yang percaya dengan yakin berkata, pasti. Pasti kemana? Pasti ke surga. Ini bukan kesombongan rohani, saudaraku. Tetapi inilah kepastian iman. Karena dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan tadi berkata, sebab hidup kami inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Percaya bukan karena melihat, tapi percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang percaya pasti dengan yakin berkata pasti dia akan ke surga. Inilah kepastian iman. Orang percaya tidak boleh ragu-ragu mau kemana dia setelah mati. Atau masihkah kita ragu? Masihkah saudaraku ragu dengan hal itu? Atau masih mengatakan mudah-mudahan saya ke surga? Kepastian keselamatan, kepastian masuk surga adalah hal yang wajib bagi pengikut Kristus. Sekali lagi, wajib bagi pengikut Kristus, orang yang percaya. Bila tidak, maka sia-sialah imannya. Karena kita percaya, kita akan bersama dengan Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita akan bersama dengan Kristus itu. Memang saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu pekerjaan yang paling berat dalam menjalani kehidupan ini, yang paling berat itu, yang paling membosankan adalah menunggu. Menunggu saatnya tiba. Ketika kita menunggu waktunya Tuhan menibakan kita ke sana, kita bisa saja jatuh kepada ujian. Ujian itu apa? Ada rasa bosan. Bosan, tidak waspada. Namun ketika tiba-tiba datang, harinya datang, kita tidak siap. Kita ketinggalan. Yesus berkata, harus waspada. Waspada, hati-hati. Pelita harus tetap menyala. Karena kedatangannya seperti pencuri tengah malam. Mungkin ada yang membuat kita terlena di dalam perjalanan kita di dunia ini, saudaraku. Mungkin rasa kurang pasti kemana arah tujuan kita. Atau ingin menikmati dunia ini untuk memperbanyak harta, untuk memperkuat jabatan, membuat kita lupa sasaran utama dalam kehidupan orang percaya itu. Perjalanan hidup kita sering menjadi pengalih perhatian kita agar tujuan utama kita lupa. Atau melupakan sasaran utama perjalanan menuju surga itu. Atau mungkin saja karena kita putus asa, kita kecewa, karena tidak mampu menunggu akan datangnya hari Tuhan itu. Namun kepastian iman sebagaimana saya katakan tadi, itulah yang memberikan kita pengharapan yang kokoh. Kepastian iman bahwa kita akan masuk surganya. Dan pengharapan itu membuat kita kuat. Dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan tadi berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tetap sabar, walaupun masih jauh dari Tuhan, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-6. Memang kita menghadapi banyak hal. Kita menghadapi banyak sakit yang membuat kita mengeluh. Ada godaan yang membuat hati kita melenceng dari jalan kebenaran itu. Banyak yang mengalihkan perhatian kita. Kita terlena, lupa di sasaran utama itu. Juga kenikmatan yang membuat kita terlena. Kenikmatan dunia yang membuat kita terlena. Pertanyaannya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita tetap pada sasaran utama dalam hidup kita di dunia ini? Kita tetap pada sasaran utama, yaitu surga itu. Supaya kita tetap pada sasaran utama itu, maka teguhkan pengharapan yang mendasar pada kepastian iman tentang surga, sasaran utama kehidupan kita, hidup orang yang percaya. Kalau surga sudah memenuhi hati kita, apapun yang menggoda kita, mengalihkan hati kita,
mengalihkan pikiran kita, kita tidak akan berpaling. Tetapi terus arah pandang kita adalah kekekalan, surga abadi, tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan itu. Saudara, maka firman Tuhan hari ini dalam ayat 10 dikatakan, kita diingatkan, ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Artinya sesungguhnya ada penghakiman Allah. Di sana kita akan ditetapkan, kita mau kemana? Kita kemana? Surga kah atau neraka? Apa yang menjadi tolak ukurnya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yaitu iman yang berbuah. Iman yang berbuah, yang nampak, yang kelihatan dalam perilaku hidup sehari-hari orang percaya, yang kelihatan dari sikap perilaku kita, perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita berbuat baik atau berbuat jahat dengan ukuran kebenaran Tuhan. Ukurannya bukan berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Ukurannya sudah berapa lama kita menjadi anggota jemaat, anggota gereja. Ukurannya bukan apakah kamu aktif di gereja atau tidak. Seberapa banyak sumbanganmu kepada gereja, seberapa megah gereja yang telah kamu bangun. Bukan itu yang menjadi ukuran di dunia ini. Bukan. Tetapi satu hal yang penting menjadi tolak ukur adalah bagaimana kamu hidup di dunia ini sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Supaya kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus itu menjadi juru selamat. Itu yang menjadi tolak ukur. Sekali lagi, tolak ukur yang menjadi hal yang penting, tolak ukurnya adalah bagaimana kamu hidup di dunia ini supaya kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Sudahkah kamu menunjukkan hidup percayamu kepada Tuhan lewat buah imanmu dalam hidup sehari-hari, melalui perbuatanmu, melalui perilakumu semasa kamu hidup di dunia ini, hidup sekarang di dunia ini. Di hadapan Tuhan sebagai hakim itu tidak ada yang boleh kita sembunyikan. Dan kita tidak dapat sembunyi dari itu. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang dilakukan di tempat tersembunyi menurut ukuran kita pun, ukuran manusia pun, Dia tahu. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada yang luput dari CCTV Tuhan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinannya apa, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Yang tidak percaya dia kepada kematian kekal. Namun yang percaya kepada Kristus, dia akan kepada kekekalan itu. Surga, rumah Allah, tempat kediaman bersama-sama dengan Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan ada tempat sukacita. Tempat di mana mereka bisa berdiam bersama dengan Allah. Surga kekal yang abadi itu. Sekarang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semasa kita masih ada waktu dan kesempatan, maka firman Tuhan mengajak kita, pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya. Pakailah kesempatan itu sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Allah sebagai buah dari imanmu. Tunjukkan bahwa kamu memang percaya kepada Allah lewat perbuatanmu di dunia ini. Perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Perbuatan baik yang berkenan ke hadapan Tuhan. Karena itu akan menjadi tolak ukur. Apakah kita layak di surganya atau tidak. Percaya kepada Yesus, lakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang menjadi keinginan Yesus di dalam kehidupanmu. Percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, lalu tunjukkan itu dalam hidupmu, dalam hidup sehari-hari. Maka hidup karena percaya, bukan karena melihat, karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah selalu setia mempersiapkan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.